Bismillah. Oke. Selamat malam Pak Kemil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Mila. Malam ini kan mau coaching nih ya dengan Ibu Lydia ya. Kira-kira eh, tujuan coachingnya malam hari ini Pak Kemil apaan ini kira-kira? Iya, Bu. Terputus. Maaf, tujuan coaching malam hari ini Pak Kemil kira-kira ini apa ya yang mau dibicarain ini ya nantinya Ya, kira-kira. Mm-mm. ya, tujuan malam ini saya ingin memberikan penguatan dengan pertanyaan berbobot terhadap masalah yang dialami oleh salah satu rekan saya, Bu Lydia. Oke. Kira-kira pengembangan apa nih ya? Pengembangan kompetensi apa nih yang kira-kira Pak Kemil mau tingkatkan nih di Ya, coaching kita pada malam hari ini? ya, baik. Karena saya ini memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi yang kurang apa namanya itu luas, lancar, sehingga saya lebih Mm-mm. fokus kepada bagaimana mengembangkan pertanyaan berbobot kepada diri saya sendiri ini seperti itu. Iya, berarti Pak Kemil tuh mau mengembangkan pertanyaan berbobot ya dalam dirinya Ya, Pak Kemil ya. ya, Eh, betul. iya. Tentunya nih Pak Kemil ini udah punya susun-susun strategi nih ya. Kira-kira untuk mengembangkan pertanyaannya itu. Boleh diceritakan nih Pak Kamil strategi apa yang sudah Pak Kamil upayakan nih pada malam hari ini nih, yang sudah dipersiapkan lah Ya, kira-kira. eh, ya, tentunya strategi yang disiapkan itu saya akan berusaha untuk memahami komunikasi yang baik dengan rekan saya ini, dan dari sana saya coba untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan dari komunikasi dengan teman saya. Oke. Mudah-mudahan sukses ya coachingnya malam hari ini ya. Iya, Oke, Bu. saya rasa Insya itu Allah. aja untuk di awal. Silakan dilanjut proses coachingnya dengan Ibu Lydia. Assalamualaikum, Bu Lydia. Ketemu lagi. Waalaikumsalam, Pak Kemil. Bertemu lagi. Wah, ini Bapak Eh, pengawas sekolah. Apa kabar, Bu, hari ini? Baik, Pak. Nah, pas sekali ini Bapak Eh, datang ke sini, saya ada yang mau disampaikan. Iya, betul, Bu. Dari raut wajah Ibu, sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan, Bu. Silakan disampaikan. Mungkin saya bisa berbagi dengan Ibu. Monggo, Bu. Iya. Nah, Pak, saya kan guru BK ya. Nah, jadi untuk beberapa kasus, kebetulan anak murid saya ini nggak datang-datang gitu ke sekolah, Pak. Jadi, dan rumahnya ini agak jauh gitu. Nah, jadi kepala sekolah nyuruh saya datangin kan. Nah, memang bekerja sama lah, datangnya berdua dengan wali kelas. Namun itu tadi pertama saya kan naik angkot Pak pergi sekolah. Sementara dari sekolah ke rumah anak itu nggak ada angkotnya gitu. Jadi memang harus menyewa kendaraan gitu, Gojek atau kendaraan online lainnya. Dan itu sangat jauh Pak dan ongkosnya sangat mahal. Nah, Ya, dan ongkos ini juga nggak ditanggung sama sekolah. Kemudian, eh, karena rumah saya ke sekolah cukup jauh, Pak, sekitar 35 kilo dari sekolah ke rumah, saya juga masih punya anak-anak yang kecil-kecil gitu, Pak. Jadi, nah, kalau saya pulang sekolah itu, mereka juga jamnya pulang sekolah gitu kan, nggak ada orang di rumah gitu. Nah, itu juga jadi dilema saya untuk melakukan tugas ini. oke. Ya, baik, Bu. Jadi Ibu ini eh, mendapat tugas dari kepala sekolah untuk melakukan visit home atau kunjungan ke orang siswa yang punya masalah. Di sisi yang lain, Ibu diperhadapkan juga dengan masalah yang Ibu hadapi. Nah, kira-kira menurut Ibu itu apakah ada kontak person yang bisa Ibu kembangkan dengan orang tua dari siswa ini atau dengan keluarga dari siswa ini? Kira-kira bagaimana, Bu?
Nah, kalau menurut datanya, siswa-siswa ini saya sudah hubungi terlebih dahulu, Pak. Karena kan untuk menghemat waktu juga ya, jangan sampai nanti ternyata saya paksakan berkunjung, tapi tidak ada orang tuanya di tempat atau anaknya juga tidak ada. Jadi datanya sudah saya ambil, saya pelajari alamatnya, kemudian saya cek juga nomor telepon yang aktif di situ. Namun sayangnya nomor telepon yang dilampirkan di basis data sekolah itu tidak aktif, Pak. Tidak ada yang aktif. Nomor tidak bisa dihubungi, memang sudah kadaluarsa. Iya, saya ulang ya, Pak. Tadi, Ya. nah, eh, saya sudah ngambil nomornya, sudah saya cek gitu kan, dan saat saya hubungi, nomornya ini sudah kadaluarsa, tidak aktif lagi, tidak bisa ditelepon. Itu. Oh, enggak bisa ditelepon. Nomornya sudah hangus kayaknya gitu, Pak. Oh, iya, oke, baik, Bu. Berarti ini ada hubungan komunikasi yang bisa dikatakan terputus dengan siswa yang bersangkutan, Bu ya. Terus menurut Ibu, langkah apa yang paling bagus yang Ibu bisa tempuh dalam waktu dekat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, Bu? Nah, kalau saya sih karena ada wali kelas ya, Pak. Nah, wali kelas lah gitu ya. Dan kebetulan kan wali kelasnya juga punya kendaraan. Sebaiknya ya wali kelasnya yang mewakili dari pihak sekolah gitu, Pak, berkunjung ke sana gitu kan. Dan kemudian juga bisa membantu gitu untuk ya berkoordinasi lah ya. Jadi harapan saya wali kelasnya saja yang datang, namun nanti sampai di sana mungkin boleh melalui telepon saya berbicara dengan keluarga di sana. Itu sih harapan saya, Pak. Ya, berarti sudah bisa terbantukannya dengan kehadiran wali kelas, kemudian komunikasi bisa terbangun dengan siswa yang bersangkutan. Nah, Nah, Bu, kira-kira, ya, Pak, ya, tapi silakan, Bu. ya, Pak, tapi di situ ada masalah lagi, Pak. Tidak Ya, semua wali silakan. kelas bersedia seperti itu. Ada beberapa wali kelas yang menganggap itu urusan saya, kerjaan saya gitu. Jadi bukan tanggung jawab dia. Oke. Apakah Ibu sudah melakukan pendekatan dengan wali kelasnya? Atau mungkin melalui teman yang diajak ngobrol dengan wali kelasnya? Kira-kira bagaimana, Bu? Sudah, Pak, sudah. Jadi untuk anak-anak yang bermasalah ini, teman-teman sekelasnya juga sudah saya tanyain, ada yang dekat atau tidak, ada yang bisa menyampaikan surat panggilan atau tidak, atau ada nomor kah apa tidak, ini sudah saya lakukan. Untuk ke teman-teman yang lain selain wali kelas juga sudah saya mintai tolong, Pak. Siapa tahu kan ada rumahnya di sekitar situ untuk melacak keberadaan anak ini. Oke. Dengan wali kelasnya sendiri, Ibu sudah bincang-bincang untuk bagaimana jalan keluar dengan wali kelasnya, Bu? Eh, Sebagian sudah, Pak. Jadi ini kan kasusnya ada 4 anak ini yang harus saya kunjungi. Kebetulan 4-4 ini kelasnya berbeda-beda. Satu kelas satu ini yang bermasalah ya kan. Di kelas 9 pula, Pak. Nah, nah yang wali kelasnya yang 3 lagi sih berkenan, Pak, untuk mewakili saya. Tapi yang satu ini yang tidak bisa. Nah, yang satu ini merasa itu tanggung jawab saya. Jadi kewajiban saya lah yang harus melaksanakan itu. Nggak Oke, mau dia, Pak, saya berarti minta tolong tuh nggak mau. Gitu. Dan dia bilang, udah kalau anaknya memang nggak mau datang, orang tuanya juga nggak mau dihubungi, udah itu nggak salah kita lagi gitu. Kan iya, kasihan. berarti dari 3 wali kelas sudah kooperatif, Bu ya, untuk bisa di membantu, tinggal 1 wali kelasnya lagi. Apakah Ibu tidak memerlukan keterlibatan rekan guru yang lain untuk bisa memediasi Ibu dengan wali kelasnya ini? Eh, Sebetulnya saya sudah pernah menyampaikan juga pada beberapa teman. Nah, teman-teman saya juga, nah justru ada beberapa yang malah memojokkan saya, Pak, menganggap, wah, kamu jadi guru itu tanggung jawab kamu, kok kamu malah nggak lakukan gitu. Ini Pak, jadinya itu tadi makanya balik lagi dilemanya. Saya rumahnya juga jauh, kalau mengejar ke situ saya bisa pulangnya sampai malam gitu kan. Nah, anak-anak saya sendiri di rumah bagaimana? Apakah dengan permasalahan yang Ibu hadapi ini sudah Ibu komunikasikan juga dengan Bapak Kepala Sekolah secara baik-baik, Bu? Mungkin ada pihak sekolah bisa ikut membantu untuk bisa memediasi hal ini juga?
Oh, pernah sih Pak, saya sampaikan ke kepala sekolah. Nah, kepala sekolah waktu itu juga sudah menawarkan, udah sini perginya sama saya, naik mobil saya rame-rame kita datang ya, nah itu gitu Pak. Ya. Lalu eh, apa jawaban Ibu terhadap solusi yang ditawarkan oleh kepala sekolah? Kan ini solusi yang bagus, yang bisa Iya, membantu Ibu karena tapi kepala sekolahnya sendiri sibuk Pak. Jadi dia habis berjanji dia lupa. Habis berjanji Pak kepalanya lupa. Jadi saya bingung lagi, wah ini ke siapa gitu. ya Nah, kasihan, kasihan Bu ya, nanti pada akhirnya si anak ini akan terkatung-katung untuk bisa diselesaikan masalahnya. Di sisi lain mungkin Ibu juga harus segera menyelesaikan masalah ini. Berarti menurut Ibu sendiri apa yang paling terbaik yang harus Ibu lakukan supaya masalah ini menurut Ibu itu dianggap bisa diselesaikan, Bu? Ini mau ke rumahnya ada kendala, dukungan dari teman ada kendala, kepala sekolah juga dengan apa lupa waktunya. Kira-kira apa yang menurut Ibu yang paling penting Ibu lakukan sekali agar supaya masalah ini bisa terselesaikan menurut Ibu? nah, mungkin saya akan buat ini ya Pak, minta izin sebelumnya nanti ke kepala sekolah. Izinnya tentunya karena Bapak ini juga suka lupa, saya nanti minta izinnya ditandatangani gitu Pak. Jadinya dia Ya, nggak lupa lagi gitu kan. Nah, minta izin untuk melakukan home visit di jam sekolah Pak. Di jam sekolah. Jadi jangan sepulang sekolah. Kalau sepulang sekolah kan saya lama sekali pulang pergi dari sana. Karena rumah anak ini juga cukup jauh gitu kan. ya Bu, betul Jarak sekali. tempuhnya cukup jauh, jadi belum lagi nanti saat bertemu misalnya dengan keluarganya, bagaimana membicarakan itu kan tentunya nggak sebentar. Jadi saya berharap itu dikasih izin untuk di jam belajar gitu, di jam sekolah untuk pergi ke sana. Iya, betul sekali itu Bu. Lalu kira-kira kapan Ibu harus segera menghubungi kepala sekolah untuk mendapatkan izin tersebut, Bu? Nah, karena ini juga udah mau apa ujian tengah semester ya Pak, anak-anak kelas 9 ini kasihan kan, jadi memang harus segera Pak ditindaklanjuti. Jadi mungkin besok lah ya Pak, paling telat saya akan segera hubungi kepala sekolah. Saya buat dulu surat permohonan untuk izin home visitnya, minta tanda tangani. Saya minta suratnya dulu, nomor-nomornya lengkap di tata usaha gitu ya. Jadi Pak Kepala tinggal tanda tangan dan ini jadi modal saya juga buat jalan gitu. Iya. Buat jalan. Ya, baik Bu ya. Jadi luar biasa Bu ya, Ibu sudah mencoba untuk mendesain. Semoga Ibu diperlancar urusan dan waktunya untuk ketemu dengan kepala sekolah dan segera mendapat izin dari kepala sekolah. Dan mungkin juga Ibu bisa menyampaikan informasi juga kepada wali kelasnya supaya wali kelasnya bisa tahu. Baik Bu, saya mengapresiasi keinginan Ibu dan niat baik Ibu untuk mau melakukan tindakan seperti ini. Semoga sukses dan lancar sampai menyelesaikan masalah ini. Demikian Bu, mungkin Baik, ada lagi yang Ibu ingin sampaikan terkait dengan apa yang sudah Ibu rencanakan? eh, sementara ini saya jalankan dulu Pak Kemil. Terima kasih banyak ini ya sudah membantu saya menemukan solusinya. Ya, baik Bu, terima kasih Bu ya. Semoga bincang-bincang kita pada hari ini lebih menguatkan kita untuk bisa melihat masalah kita yang kita hadapi bersama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih Semoga Pak sukses. Kemil. Ya, Ya, terima kasih assalamualaikum. Pak Kemil. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat luar biasa sekali. Keren, Iya, keren, 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 keren. Oke, saya, saya kasih ini ya sebagai pengamat ya. ya, silakan Bu. Ketika ketika coaching berlangsung, saya sudah melihat ya alurnya itu sudah ya sepemahaman saya ya sudah menuju ke alurnya Tirta di mana sudah ada tujuannya disampaikan apa yang mau dilakukan ya di coachingnya ini, kemudian ada identifikasi masalahnya juga tadi sudah diceritakan dengan sangat jelas. Ada rencana aksi ya, rencana aksinya yang sangat didukung oleh kepala sekolahnya dari pihaknya Bu Lydia tadi. Kemudian ada tanggung jawabnya juga sudah ada. Jadi untuk alurnya ketika saya observasi di kegiatan coachingnya itu sudah sangat baik ya. Kemudian di
Tadi kan Pak Kemil kompetensinya itu pengen tadi ini ya, meningkatkan pertanyaannya lebih berbobot ya. Saya melihat sudah mulai melakukan ya, sudah mulai melakukan apa yang dipertanyakan untuk Bu Lydia itu juga menghasilkan jawaban yang tujuannya itu sesuai dengan mungkin apa yang diharapkan oleh Bu Lydia sendiri gitu ya. Yang mau saya tanyakan di sini, apa yang Pak Kemil lakukan ketika coaching itu yang merupakan harapan daripada ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Boleh diceritakan Pak Kemil? Iya, jadi saya itu punya masalah sistem terhadap ada satu siswa yang menurut saya itu spesial ya, karena spesial mau dikunjungi ini banyak tantangannya, baik tantangan dari dalam sekolah sendiri, tantangan dari saya punya rekan coach itu sendiri, dan ini memerlukan bagaimana saya harus mengolah dia agar supaya bisa mendapatkan apa yang akan dilakukan oleh teman saya ini untuk bisa eh, paling tidak menyelesaikan kunjungan ini kepada anak yang bersangkutan. Nah, sehingga saya itu berkonsentrasi penuh apa yang harus saya kembangkan di dalam pertanyaan untuk bisa menggali ini. Karena banyak sekali kompleksitas masalah yang dihadapi oleh teman ini. Gitu loh. Oke, ini satu lagi ya Pak Kemil ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang bisa Pak Kemil kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan kita lakukan tadi tuh? Ya, Boleh barangkali diceritakan Pak Kemil? ya, mungkin kompetensinya itu presensi ya, Bu. Jadi kita fokus untuk bagaimana kita tetap berhadapan dengan coach, kemudian kita dengarkan apa yang disampaikan, dan kita konsisten untuk bisa memahami apa yang akan kita cari bersama-sama. Oke, kemudian dari Bu Lidianya sendiri nih sebagai coach ini apa yang dirasakan nih setelah di coaching sama Pak Kemil ini? Rasanya ada manis-manisnya. Rasanya tentunya plong ya, karena kan apa ya, Ya, kebuka gitu, kayak ada apa gitu ya, solusinya apa, apa yang harus dilakukan, jadi lebih terarah gitu. Oke. Berarti alhamdulillah sukses lah ya istilahnya coachingnya pada malam hari ini ya sesuai dengan Mm-mm. kompetensi yang diharapkan oleh Pak Kemil sendiri. Oke, saya rasa itu saja. Mungkin refleksi dari Pak Oh Kemil iya, secara lengkap oh iya, belum? oh iya belum ya. Oke, refleksi dari Pak Kemil boleh diceritakan dari awal alurnya boleh diceritakan Pak Kemil? Iya. iya. Jadi refleksi saya itu pertama itu saya menambah wawasan dan pengalaman saya untuk menghadapi masalah seperti ini. Di mana di dalam masalah ini kan tujuan yang ingin dicapai itu jelas bisa tergambarkan untuk bagaimana melaksanakan proses visit home ini bisa berjalan dengan baik. Karena itu saya juga merasa apa yang mau ditanyakan lagi, apa yang mau ditanyakan lagi. Karena ini sudah biasanya yang dialami oleh saya, karena kita biasa pada siswa yang sudah besar. Jadi penerapannya ini yang menurut saya itu sangat bagus sekali menjadi gambaran buat saya. Kemudian catatan-catatan saya yang saya temukan bahwa ternyata untuk bisa menyelesaikan masalah semacam ini kunjungan ini kita perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak-pihak yang bisa mendukung itu. Dan keterbatasan yang kita miliki itu tidak bisa kita diamkan, tetapi bagaimana kita mengkomunikasikan dengan orang lain, walaupun nanti kita mendapat dukungan ataupun tidak mendapat dukungan, tetap harus dikomunikasikan. Karena bisa saja ada solusi yang lahir dari komunikasi itu sendiri. Kemudian bahwa eh, dengan peristiwa atau kejadian kucing ini sendiri membuat saya itu lebih mengeksplor kemampuan untuk bisa menggali, jadi melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana bisa dimunculkan untuk menggali ini yang bertambah di sini, Bu. Itu barangkali refleksi dari saya. Oke, terima kasih Pak Kamil. Sepertinya cukup ya untuk refleksinya ya. Ya. Tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan
dengan refleksinya itu kompetensi yang tadi awalnya kita pengen tingkatkan bisa lebih baik lagi untuk coaching-coaching selanjutnya. Terima kasih untuk Pak Emil, terima kasih untuk Bu Lydia Ya, pada malam hari ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Keren. Untuk kali dia ingatkan yang tadi, tuh aku lupa. Iya, makanya Bu Lydia itu mainstream yang luar biasa sekali membuat kita jadi lebih bisa terbantukan ini, Bu. Oke. Mungkin ada Enggak. hal yang ingin kita lakukan lagi, Bu. Oh Silakan, iya, mungkin ini mungkin ada kita yang mau diperbaiki. tunggu ya, akan diperbaiki. Mungkin kita persamaan persepsi gitu ya. Ya. Samakan persepsi, tunggu dulu. Ini apa namanya? Kalau perasaan Mila sendiri saat observasi apa, Mil? Mungkin ini ya kita saling ini dulu. Saat jadi observer, Pak Emil saat jadi observer gimana ngerasanya? Ini sebagai observer. Saat jadi observer itu perasaan saya itu bagaimana menghubungkan kita untuk memulai kita menanyakan coaching itu juga perlu kesiapan dalam diri kita sendiri juga supaya barangkali apa yang kita sampaikan itu bisa membuat jalan kepada coach untuk melakukan aktivitasnya. Dan ini membuat perasaan saya itu merasa gimana gitu, Bu. Oke. Kalau Bu Mila? Kalau saya sebagai observer, jujur ya Bu Lydia, karena kan kita kan bertanya itu di awal ya kan, apa yang mau dikembangkan gitu kan. Sementara kita harus, oh si Bapak ini mau mengembangkan ini dari apa yang pengen dikembangkannya itu secara nggak langsung ketika proses observer atau peristiwa coaching itu berlangsung, kita harus menyocokkan nih, oh udah cocok nggak ya yang mau dikembangkan oleh Pak Kemil itu sendiri, tercapai enggak ya tujuannya gitu. Jadi berpikir tuh sambil berpikir, sambil melihat alurnya, oh sudah selesai belum ya alurnya gitu ya. Itu pun tadi terlewat gitu ya kan untuk menanyakan refleksinya gitu. Saking mungkin berpikir terus ya kan. Jadi terakhirnya nggak tersampaikan begitu Lydia. Terus kalau Bu Lydia sendiri bagaimana, Bu? Lydia gimana tadi jadi observer di awal di Mila ya yang kedua ya. Kalau jadi observer pastinya karena boleh ngintip-ngintip panduan lebih santai daripada jadi coach, ya kan? Iya. Kuncinya ingat aja kopeannya. Terus takutnya salah tanya, pas salah takut salah tanya gitu, Pak. Walaupun udah ada contekan, terakhirnya gini, ini pertanyaannya cocok nggak dia gitu, takutnya gitu. Nah, kalau awak itu bingungnya justru ini untuk di beberapa hal gitu kan. Ada pertanyaan tuh yang ambigu. Pertanyaannya ambigu. Ini nanyanya ke coach-nya sebagai tadi yang pertanyaan kita di awal tentang kompetensinya sebagai coach, atau itu tadi kompetensi coachingnya yang ini ya kan ada pertanyaannya yang ambigu kan ya kan, ini ditanyainnya ke siapa, coach apa coaching gitu kan ya. Betul Bu. Dirinya sendiri atau keterampilan coachingnya itu mungkin nanti kita juga perlu konfirmasi ulang kali ya ke ininya. Iya, waktu penyegaran itu ya kali ya. Takutnya salah nyampein nanti ketika kita fasilitasi ya kan. Iya. Betul. Nah, ini izin sudah cukup waktunya 22 menit, tadi kurang soalnya jadi